Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ini saya akan memaparkan materi ke-7, merupakan pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan UTS. Ya, tadinya saya ingin Google Meet, saya sudah minta Sultan untuk Google Meet, tapi ternyata di wilayah Cikunir sudah mulai gugur-guguran, sepertinya sinyal tidak akan kondusif untuk dilakukan kegiatan Google Meet. Jadi saya sengaja membuat sebuah video untuk bisa memenuhi pertemuan untuk hari ini. Adapun materi yang akan disampaikan adalah kompetensi petugas promosi kesehatan atau penyuluh kesehatan. AA dan TT silakan bisa cek di buku promosi kesehatan yang dulu pernah dibeli dalam bentuk ebook ya. Bisa dicek di sana, untuk materi-materinya sudah ada di sana. Silakan untuk dicek terlebih dahulu. Baik, saya akan paparkan berkaitan dengan kompetensi petugas promosi kesehatan. Kita berbicara profesi promosi kesehatan semakin kesini semakin terang benderang ya. Bahkan ada organisasi yang menaunginya yang dinamakan dengan PPKMI. Dan PPKMI itu sudah ada di masing-masing wilayah. Misalkan untuk Tasikmalaya sudah ada di Dinas Kabupaten Tasikmalaya, kemudian untuk wilayah Garut dan sekitarnya pun sudah ada berdasarkan wilayah masing-masing. PPKMI ini adalah sebuah organisasi yang menaungi para penyuluh dan tenaga pendidik kesehatan, ya, pendidikan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini sebuah profesi yang memang sudah jelas arah dan kualifikasinya, di mana diperkenankan untuk tenaga promotor kesehatan itu bisa dari D3, S1 maupun S2. Akan tetapi mungkin dari target-targetan kompetensinya jelas berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya saya ingin memaparkan kembali terkait dengan kompetensi dan tenaga promotor kesehatan itu harus mencakup apa saja. Jadi ada kualifikasi khusus untuk tenaga promotor kesehatan. Yang pertama adalah tenaga promotor kesehatan harus memiliki kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap perilaku masyarakat. Tentu hal ini menjadi dasar utama bagi tenaga promotor kesehatan untuk menentukan sebuah program pendidikan kesehatan yang didasari dari hasil analisis perilaku yang ada di masyarakat. Misalkan kita ingin menggaungkan terkait dengan PHBS ya. Nah, untuk langkah awal yang harus dilakukan adalah bagaimana tenaga promotor kesehatan itu melakukan sebuah kajian yang berkaitan dengan perilaku PHBS itu sendiri di wilayah tersebut. Nah, untuk PHBS sendiri kan berbagai tatanan ya, ada yang di rumah tangga, ada di sekolah, kemudian ada di instansi pemerintahan, ada di perkantoran, baik ada di industri juga. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi patokan langsung bahwa seorang tenaga promotor kesehatan harus mampu melakukan pengkajian dan menganalisis terkait dengan perilaku apa yang memang belum sesuai dengan targetan tenaga promotor kesehatan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan. Jadi kalau untuk kebijakan memang sudah ada, misalkan untuk saat ini ya di era pandemi ini ada sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban untuk vaksin, maka tenaga promotor kesehatan harus bisa mengembangkan sebuah kebijakan tersebut untuk bisa diikuti atau bisa diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, tenaga kompetensi promotor kesehatan adalah kemampuan untuk melakukan mediasi dan advokasi. Jelas mediasi di sini adalah bagaimana memfasilitasi kepentingan untuk kebutuhan kesehatan dengan melibatkan para stakeholder atau para pengampu kebijakan yang ada di masyarakat. Misalkan tadi ya, sebuah kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan pemutusan mata rantai corona adalah melalui vaksinasi. Nah, tapi tentunya kegiatan vaksinasi ini tidak akan berjalan kalau tidak melibatkan seluruh pemangku kebijakan yang ada. Salah satu pemangku kebijakan yang ada seperti misalkan di levelan desa itu ada kepala desa, kemudian ada camat ya, kepala kecamatan, kemudian ada unsur dari kepolisian, ada unsur dari TNI dan lain sebagainya yang memang bisa dilibatkan untuk bisa memfasilitasi atau memediasi kegiatan-kegiatan vaksin ini agar menjadi programnya pemerintah yang bisa didukung oleh beberapa lapisan.
Lalu yang selanjutnya, tenaga promotor kesehatan juga harus memiliki skill dalam melakukan advokasi. Advokasi yang dimaksud adalah, definisi advokasi sendiri adalah bagaimana melakukan upaya membujuk atau merayu sehingga pemangku kebijakan itu bisa mengambil sebuah kebijakan yang harus diikuti atau harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, mungkin ini salah satu contoh ya, ketika saat itu mahasiswa Kesmas mendapatkan hibah PHBD ya, dan ini mencoba membuat pemodelan bahwa desa Cikunir itu sebagai pemodelan desa tanggap stunting. Nah, upaya yang dilakukan oleh tenaga promotor kesehatan adalah bagaimana meyakinkan tokoh masyarakat setempat, baik itu kepala desa, unduh, RT dan RW, itu untuk menandatangani atau mendeklarasikan bahwa desa Cikunir ini berkomitmen penuh untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan stunting melalui beberapa kegiatan. Misalkan dibuatlah surat edaran di masyarakat bahwa upaya pencegahan stunting itu harus dilakukan dengan cara mendorong masyarakat berbondong-bondong ke posyandu untuk melakukan deteksi dini dan stimulasi untuk perkembangan si bayi balita. Kemudian mendorong tokoh-tokoh masyarakat untuk menyediakan lahan sebagai sumber pangan gizi bagi mereka yang mengalami gangguan permasalahan gizi, serta mendorong para kepala keluarga untuk melakukan upaya penyehatan lingkungan sebagai salah satu faktor yang berisiko menimbulkan stunting. Nah, tentunya kemampuan-kemampuan ini juga mungkin membutuhkan skill ya, dan tenaga promotor kesehatan itu memang harus memiliki skill di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk memahami budaya lokal. Nah, ini kan apalagi Indonesia dengan keragam suku, dengan keragaman budaya, adat istiadat dan tradisi yang memang masih mengikat, masih sangat kuat. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi ya, Indonesia dengan keragaman budaya, tradisi dan lain sebagainya, bahkan sampai lebih melekatkan diri terhadap tradisi-tradisi setempat yang memang harus betul-betul diambil. Nah, ini juga mungkin tidak bisa kita selesaikan hanya dengan pendekatan ilmiah saja, tetapi mungkin salah satu strategi atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang promotor kesehatan adalah dia harus memiliki kemampuan untuk memahami terkait dengan budaya lokal setempat seperti apa. Selama budaya lokalnya memang tidak merugikan kesehatan, silakan untuk tetap bisa dipelihara, dilestarikan. Akan tetapi ketika ada budaya lokal yang memang pada akhirnya adalah hal yang merugikan kesehatan, maka mungkin perlu pendekatan secara khusus, secara ilmiah dengan melibatkan para tokoh-tokoh adat setempat. Contohnya misalkan seorang promotor kesehatan menggali sebuah tradisi ya yang ada di Papua, di mana di tradisi tersebut adalah yang dilakukan tingginya angka kematian pada bayi di Papua dikarenakan ada tradisi yang bayi baru lahir itu dimasukkan ke sebuah rumah-rumahan seperti cerobong, kemudian diasapi lalu diberikan mantra-mantra. Nah, dari temuan tersebut dipastikan bahwa balita yang meninggal itu dikarenakan dia mengalami pneumonia, dan pneumonia itu diakibatkan dari pengasapan tadi. Sampai pada akhirnya WHO turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi tidak bisa WHO menyelesaikan dengan cara pendekatan ilmiah saja, karena dibutuhkan pendekatan terhadap tokoh adat setempat, di mana tokoh adat setempat itu diberikan argumentasi ya dengan data-data ilmiah yang tadi yang ada, sampai pada akhirnya tradisi itu tetap tidak dihilangkan, tetapi mungkin metodenya yang dirubah. Itulah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promotor kesehatan. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini istilah pemberdayaan masyarakat itu memang sangat kental dengan tenaga promotor kesehatan. Bagaimana membuat masyarakat menjadi berdaya untuk mampu mendeteksi permasalahan kesehatannya secara mandiri, ya. Kemudian mengupayakan menggunakan sumber alam dan sumber daya yang ada dengan bentuk-bentuk pelatihan, sampai pada akhirnya mampu menolong dirinya sendiri dalam melakukan upaya pencegahan suatu penyakit di suatu wilayah. Nah, ini yang mungkin sangat melekat dengan tenaga promosi kesehatan sendiri, di mana hal ini betul-betul menjadi ciri khas atau karakteristik yang kuat di
tenaga promotor kesehatan. Jadi tenaga promotor kesehatan itu membantu masyarakat. Yang pertama adalah dengan cara memaparkan permasalahan kesehatan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh puskesmas setempat, dinas setempat, dengan isu-isu ataupun bisa melalui hasil survei yang sudah dilakukan oleh tenaga promotor itu sendiri. Lalu kita paparkan permasalahan yang ditemukan seperti apa, sampai pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa hal tersebut adalah suatu permasalahan kesehatan yang harus ditanggulangi secara bersama. Nah, setelah itu tenaga promotor kesehatan mendorong masyarakat untuk bisa mengenali potensi-potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Misalkan dari mulai sumber alam ya. Ketika bicara masalah stunting, maka potensi-potensi alam yang bisa dimanfaatkan, misalkan ketersediaan lahannya, kemudian sumber makanannya, sumber gizinya, kemudian adakah pengelola ya, misalkan kader-kadernya sudah terlatih untuk membuat MPASI dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu dirangsang oleh petugas promosi kesehatan untuk bisa mengetahui potensi-potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Lalu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga sendiri harus bisa dipahami. Misalkan potensi adanya kader yang apakah kader sudah terlatih atau belum. Kalaulah misalkan belum terlatih, berarti nanti membuat sebuah pengajuan kepada pemerintah setempat melalui puskesmas untuk diikut sertakan dalam kegiatan pelatihan seperti itu. Itulah yang mungkin harus dimiliki oleh tenaga kesehatan sampai pada akhirnya tenaga promotor kesehatan itu bisa menjadi fasilitator ya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah memahami pengetahuan dasar tentang promkes dan ilmu perilaku. Ini jelas karena menjadi bagian dari kompetensi, maka untuk yang meminati promosi kesehatan dia akan diberikan beberapa mata kuliah dasar ya, dari mulai dasar promkesnya, promkes di tetanannya, kemudian promkes di advokasi dan bina suasana, kemudian ada pengembangan media. Jadi semua keilmuan ini merujuk terhadap kemampuan kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat yang meminati promosi kesehatan. Lalu kompetensi yang terakhir adalah kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan gaya kepemimpinan untuk manajemen sebuah program promosi kesehatan. Jadi untuk kolaborasi, jadi tentunya untuk tenaga promosi kesehatan tidak bisa bekerja hanya sendiri saja, dia harus melibatkan beberapa pihak. Nah, dalam hal ini kompetensi yang harus diasah adalah kemampuan melakukan kolaborasi, kemampuan berkoordinasi, sampai pada akhirnya pekerjaan ini harus dilaksanakan secara tim ya, dengan upaya memanajerial programnya yang dilakukan oleh tenaga promosi kesehatan seperti itu. Baik, selain kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan, saya akan sampaikan peran ya yang harus dilakukan oleh tenaga promosi kesehatan. Yang pertama adalah sebagai tenaga perencana. Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan tidak bisa asal-asalan. Misalkan hari ini saya pengen penyuluhan apa, langsung aja penyuluhan, tidak ya. Jadi memang tenaga promosi kesehatan itu harus memiliki sebuah perencanaan program dari mulai identifikasi kebutuhan masyarakat ya, identifikasi masalah masyarakat yang ditemukan, identifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sampai dibuat rancangannya sejauh mana tingkat keefektivitasan daripada kegiatan baik itu penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan pendidikan kesehatan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, tenaga promotor kesehatan itu sebagai pelaksana dan sebagai tenaga motivator yang memberikan motivator program promosi kesehatan untuk memberikan motivasi ya kepada seluruh pelaksana kegiatan promosi kesehatan agar kegiatan edukasi kesehatan itu bisa berjalan sesuai dengan targetannya, yaitu pengubahan pengetahuan, penanaman sikap positif, sampai dengan pada akhirnya perubahan perilaku. Lalu yang selanjutnya adalah peran tenaga promosi kesehatan adalah sebagai tim evaluator. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya adalah tadi ya, tim evaluasi untuk program promosi kesehatannya sendiri, lalu menjadi tim mediator dan yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tenaga promosi kesehatan itu berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu masuk di dalam kategori penyuluh sesuai dengan kompetensinya. Promotor kesehatan adalah penyuluh kesehatan. Nah, yang selanjutnya bicara masalah tenaga promosi kesehatan, tentu tidak lepas dari grade pendidikan ya. Ada D3 Promkes, kemudian ada D4 Promkes, ada S1 Promkes, bahkan S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Promkes, dan ada S2 Promkes.
Dari jenjang pendidikan ini jelas target dan kualifikasinya berbeda-beda. Kalau misalkan D3 dan D4 itu pada tahapan bagaimana kemampuan untuk melakukan penyuluhan dan merancang media saja, maka untuk levelan S1 itu sudah pada tahapan bagaimana melakukan advokasi, bahkan menggali permasalahan perilakunya gitu. Apalagi S2, untuk S2 promosi kesehatan itu sudah sampai capaian riset promosi kesehatan, perancangan pembiayaan promosi kesehatan, kemudian aktualisasi dalam bentuk pelayanan promosi kesehatan. Jadi memang hal-hal seperti inilah yang mungkin tidak mudah ya untuk dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, kalau kita fokuskan kepada tenaga promosi kesehatan dengan jenjang S1 tadi, kemampuan atau kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang promotor kesehatan berfokus kepada kemampuan menggali faktor perilakunya, apa penyebabnya sehingga seseorang itu melakukan perilaku yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Kemudian setelah diketahui faktor perilakunya seperti apa, maka dirancanglah sebuah kegiatan. Dari tahapan strategi promosi kesehatan tidak hanya penyuluhan saja, tetapi dimulai dari bagaimana melakukan advokasi, bagaimana meningkatkan capacity building daripada tokoh-tokoh setempat yang menjadi orang yang paling memberikan pengaruh, sampai dengan pada akhirnya melakukan upaya gerakan masyarakat melalui edukasi kesehatan. Nah, kalau bicara masalah kedudukan dan jabatan fungsional promotor kesehatan, nah ini yang mungkin harus dibukakan informasinya. Saya sampaikan angkatan 2015 lulus dengan kondisi jumlah mahasiswanya itu 2015 itu kalau tidak salah 20 orang, 18 diantaranya keterima menjadi tenaga kesehatan melalui BOK ya. Hampir 90% ya, hampir 90% lah, kurang lebih 90% keterima di tenaga kesehatan di dinas kesehatan dengan pendanaan BOK yang penempatannya mayoritas adalah Promkes dan kesehatan lingkungan. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Karena memang yang pertama karena kebutuhan di pemerintahan daerah sendiri, di mana wilayah Kabupaten Tasikmalaya tenaga promosi kesehatannya baru diduduki oleh 25% kurang lebih seperti itu, di mana yang 25% pun belum memenuhi kualifikasi seperti misalkan jenjang pendidikannya, masa kerjanya, pelatihan-pelatihan apa yang sudah mendukung, sampai pada akhirnya ada pembukaan kegiatan tersebut, dan pembukaan kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh alumni kami yang lulusan di tahun 2015, mahasiswa Kesmas angkatan 2015, dan diikut sertakan alhamdulillah semuanya keterima ya. Dan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan ketika melakukan wawancara. Yang ditanyakan itu adalah pengalaman pada masa melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk ke perilaku seperti itu. Dan alhamdulillah di angkatan tersebut memang kompak, mereka itu paling senang gitu diajak untuk kegiatan abdimas, penelitian, sangat kompak untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan pengalaman mereka pada saat melakukan kegiatan PBL ya, nanti pun ini akan diikuti oleh angkatan ini, itu dijadikan pondasi atau dijadikan dasar bagi mahasiswa tersebut ketika dilakukan wawancara, dan berkesimpulan bahwa orang dinasnya sendiri berkesimpulan bahwa angkatan ini memang kaya dengan pengalaman, sehingga pengalaman yang sudah dilaksanakan di masa perkuliahan itu menjadi bekal utama ketika melakukan upaya proses melamar pekerjaan. Nah, kalau bicara masalah tenaga promotor kesehatan, penempatannya atau pekerjaannya tidak melulu ada di puskesmas. Kalau di puskesmas memang wajib ya, minimal 1 orang ada tenaga promotor kesehatan. Meskipun kualifikasinya bisa D3, bisa D4, bisa S1 Kesmas ataupun S1 promotor kesehatan. Walaupun sekarang kalau kita lihat ya, di pemerintahan daerah kita itu hampir mayoritas tenaga promosi kesehatan itu dipegang oleh bidan ataupun perawat, yang sebetulnya secara keilmuan tidak mencukupi untuk ini ya, untuk bukan tidak mencukupi, kualifikasinya belum memenuhi gitu untuk kebutuhan tenaga promotor kesehatan seperti itu. Nah, tentunya bukan hanya di puskesmas saja, ada juga di dinas kesehatan. Di dinas kesehatan itu ada seksi promosi kesehatan, di mana di seksi promosi kesehatan itu mereka yang memetakan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan ya,
baik itu dari strategi advokasinya, bina suasananya, sampai dengan gerakan masyarakatnya, sampai perancangan media itu ada di seksi promosi kesehatan Dinas Kesehatan, seperti itu. Lalu bagaimana dengan promosi kesehatan di rumah sakit? Nah, ini juga mungkin saya punya sampel juga, sama dengan di angkatan 2015. Kebetulan saja saya PA-nya di 2015, sehingga perkembangan mereka itu sangat tahu gitu. Ada satu mahasiswa lulusan kami yang langsung direkrut di rumah sakit ibu dan anak kita, di RSIA kita, untuk ditempatkan di PKRS. PKRS itu adalah promosi kesehatan rumah sakit. Nah, di sana mereka diberikan kewenangan dari mulai melakukan edukasi kesehatan, baik itu bedside teaching ya, di tempat tidur orang yang sakit, di media luar ruang, atau untuk kelompok massa melalui misalkan tape recorder atau pembuatan film pendek, animasi, sampai dengan pemberian informasi melalui mikrofon ya, yang dipasang di beberapa titik ruangan yang memang menjadi titik kumpul masyarakat. Itu juga ada di PKRS. Jadi di rumah sakit juga bisa di sana. Kemudian juga bisa di kementerian, terutama di Kementerian Kesehatan ya, yang bagian menjadi penyuluh. Bahkan kemarin kalau tidak salah di CPNS sendiri banyak sekali rekrutmen dari S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan promosi kesehatan sebagai tenaga penyuluh di KB. Jadi BKKBN membuka CPNS untuk kualifikasi ataupun kuota ya, penyuluh KB, bahkan BNN juga sama untuk penyuluh narkotika ya. Dan di balai-balai kesehatan seperti misalkan adanya pelatihan Widya Iswara dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang memang meminati program promosi kesehatan, untuk lapangan kerjanya sangat luas sekali ya, selain dari kegiatan tersebut. Karena saya merasakan sendiri ketika saya berada di pendidikan, jadi unsur untuk pengembangan keutamaan kompetensi kita promosi kesehatannya kurang bisa berkembang, berbeda dengan mereka yang ditempatkan di masyarakat, misalkan di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di dinas kesehatan. Jadi kreativitasnya akan tetap bisa teruji, seperti itu ya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan penjelasannya. Terakhir mungkin saya akan mencoba menjelaskan untuk praktik hari ini. Saya ingin kebetulan ya, yang bisa saya kontak itu ada 3 alumni kita yang bertugas menjadi tenaga promotor kesehatan di dinas kesehatan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Adam ya, Adam itu kalau tidak salah tenaga promotor kesehatan di Sariwangi. Kemudian ada Neng Cece, siapa ya Neng Cece? Sarah, namanya Sarah. Sarah juga sama tenaga promotor kesehatan di Salawu ya. Dan ada Rosmiati, Teh Ios ya. Teh Ios itu adalah tenaga promotor kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas Cigalontang. Nanti mungkin saya minta bantuan dari Subhan untuk membagi dari seluruh kelompok yang ada, dibagi menjadi 3 kelompok saja untuk melakukan strategi wawancara dengan petugas promosi kesehatan ya. Tapi nanti saya kirimkan nomor WA yang bisa dihubungi. Minta izin dulu, kalau bisa tidak langsung ya, minta kesediaan waktunya, karena ada beberapa poin pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan peran tenaga promosi kesehatan di puskesmas. Jadi harapannya ini bisa dilakukan melalui Zoom meeting atau Google Meet ya, sehingga ada recordnya dan nanti dibuat dalam bentuk laporan, sehingga laporannya dibuat dalam bentuk Word ya, yang bisa diunggah disesuaikan dengan jam atau waktu kegiatan praktik yang ada. Jadi untuk hari ini silakan mencoba menghubungi. Kalau tidak salah tadi saya sudah menghubungi Adam ya. Kalau Adam itu kebetulan hari ini sedang vaksinasi banyak sekali, jadi tidak bisa. Jadi bisa membuat waktu yang lain. Silakan nanti untuk bisa disesuaikan. Untuk koordinasinya dilakukan sebaik-baiknya. Sampaikan saja bahwa ini adalah tugas mata kuliah saya dan saya sudah berusaha untuk menghubungi mereka terlebih dahulu. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf hari ini yang tadinya pengen Google Meet, pengen via Zoom untuk bisa bertatap maya, hari ini tidak bisa saya lakukan karena memang kondisi sudah guguludugan, khawatir dengan sinyal yang luplep dan lain sebagainya. Tapi tetap kita akan tetap bergabung di grup ya.
sampai dengan jam waktu ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.